Kita ke part 2 masih bab 1 sama ba'du. Jadi jelasnya yang namanya wahyu itu sebagai salah satu bentuk komunikasi Allah. Tidaklah asing dalam pemikiran umat beragama, nggak asing. Pak banyak tahu dalam ajaran Islam, wahyu dipandang sebagai pernyataan tertinggi keilmuan kekuatan dari Allah kepada manusia yang disampaikan melalui utusannya, yaitu para nabi dan rasul. Itu wahyu, betul? Adalah satu bentuk kekeliruan bagi antum jika kita membatasi wahyu hanya sebatas fenomena masa lalu saja. Sudah nggak ada wahyu lagi. Ada, tapi derajatnya beda. Kalau sekarang bukan wahyu, ilham. Duduk. Nggak boleh dibatasi. Petunjuk dari Allah tetap ada. Allah Maha Kuasa untuk memilih hamba-hambanya yang memiliki kesucian jiwa. Ilham, behit, itu dasarnya harus suci jiwa. Suci jiwa adalah membersihkannya dengan thayyibah bertahun-tahun. Dan keluhuran fitrah untuk menerima wahyu itu khususnya untuk nabi dan rasul wahyu tadi. Dan keluhuran fitrah nasab untuk menerima ilham khusus para wali Allah, orang-orang mukmin, tentu beda derajatnya. Nasab kita semua baik, nggak ada dari setan, dari Nabi Adam. Duduk gak? Nah, jangan pilih-pilih karena ini yang duduk di Gunung Jati. Paham ya? Mereka ini dengan persiapan mental spiritual mampu menerima ilham. Orang zaman sekarang harus begitu. Petunjuk langsung maupun tidak langsung melalui perantaranya disebut wasilah. Itu disebut wasilah ruhani atau behiti. Dari yang maha tinggi. Karenanya di dalam kitab, nah ini namanya kitab ilmu behit. Nama kitabnya Mabahith fil
Ulumul Quran, karangan Syekh Mana Al-Katan, menjelaskan keturunan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui berbagai tahap, nggak langsung bisa aja karomah, bisa aja mukjizat, enggak. Petunjuk itu nggak langsung, bertahap juga. Mulai dari fase ketika beliau mengalami ketakutan yang saat pertama kali terima wahyu, takutnya luar biasa di Gua Hira. Hingga proses pewahyuan yang berlangsung secara bertahap, lamanya 22 tahun Nabi. Ada wahyu diturunkan melalui perantaran malaikat Jibril dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat Islam sepanjang zaman. Sekarang ini terbukti Qurannya ada dibaca, yang menjadi pedoman bagi umat Islam sepanjang zaman. Al-Katan dengan kitabnya juga menegaskan bahwa wahyu adalah bentuk khusus dari pengetahuan yang tidak bisa dicapai melalui usaha manusia. Wahyu diusahain nggak? Enggak. Dipilih orangnya, betul kan? Nah, belajar itu S3 dulu baru bisa mengungkapkan wahyu, enggak kan? Nah, tetapi diberikan langsung oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dipilih. Kalau Nabi, wahyu. Kalau manusia, ilham. Itulah nabi-nabi dan rasul-rasulnya terletak pada wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun manusia terus maju dalam pengetahuan ilmiah luar biasa sekarang ini, ada dimensi keilmuan lain yang hanya bisa dijangkau melalui wahyu, yaitu pengetahuan tentang perkara gaib. Di ilmu komputer ada nggak perkara gaib? Dijelaskan enggak. Yang kedua, petunjuk hidup paling sempurna adanya di wahyu. Kalau di ilmu biasa petunjuk hidup itu nggak sempurna karena dunia aja. Sampai nggak? Nah, wahyu jelasnya adalah konsep yang sangat penting dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan petunjuk, hukum, bimbingan kepada kita manusia. Sepanjang sejarah, wahyu menjadikan sarana untuk menghubungkan antara manusia dengan Sang Pencipta. Wahyu bukan hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad saja, bukan, tetapi diturunkan juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Benar? Sampai akhirul zaman, tapi namanya bukan wahyu lagi karena tertutup oleh Nabi akhirul zaman Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelumnya diterangkan oleh Allah. An-Nisa 163, 164. Iqra ya. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dihi وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا
Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Dan kami wahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan kamu semua anak cucunya. Kita anak cucu Ibrahim, bukan Nuh. Nuh udah habis. Sampai kita diwahyukan juga, tapi ke kita namanya ilham. Maka enggak dipelajarin sih. Quran tuh. Untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif dari kajian-kajian Bait ilham ini harus terkait dengan wahyu, dipahaminya. Betul kan? Nggak bisa langsung aja ilham, nggak bisa langsung dari taklim. Taklim itu paling bawah. Ilham juga taklim, wahyu juga taklim, tapi derajatnya beda. Kalau dari bawah taklim, ilham, wahyu. Kalau dari atas wahyu, ilham, taklim. Duduk. Semua dari Allah. Ilham umumnya melalui perantara. Wahyu ada yang langsung, ada yang pakai perantara. Betul kan? Taklim harus ada langsung gurunya. Nggak perlu perantara berhadapan. Bener nggak? Mungkin ke bawah, mungkin turun derajat kekuatannya, sultannya. Jadi 3 hal tadi harus dipahami dalam kehidupan sekarang. Bukan taklim aja, ngerja ilmu epistemologi tinggi aja, tanpa ngerti ilham, tanpa ngerti wahyu, hancur antum, nggak ada kekuatan hidup. Jadi 3 tadi berkaitan, maka andung yang fakir bodoh ini sebagai pentalim, andung bahas beberapa tema pokok sebelum menutup kaji. Ya, karena panjangnya kaji Bait ini, ya, ilham ini, terlebih dahulu termasuk pengertian wahyu yang andung mesti pahami. Karena dasarnya itu macam-macam penyampaiannya. Gimana cara menyampaikan wahyu hampir sama dengan ilham, hampir sama dengan pengertian wahyu. Gimana wahyu sampai ke Nabi, ke Rasul? Macam-macam turunnya. Serta ada perbedaan antara wahyu, ilham, dan taklim karena saling berkaitan. Kita awali dengan pengertian wahyu dulu. Menurut Al-Asfahani, membuat kitab Mufrad Gharib Al-Quran, wahyu arti maknanya adalah isyaratun syariatun. Arti makna wahyu apa? Isyaratun syariatun. Artinya apa tuh dong? Isyarat yang cepat, tanpa pikir tahu aja. Itu wahyu. Nggak perlu belajar tahunan, tahu-tahu udah S7 aja, bukan S3, bukan S2. Tahu-tahu sempurna aja, cepat. Nggak belajar, nggak ada ikhtiar, tahu-tahu kalau dikasih wahyu tahu aja, berilmu aja, jadi profesor aja. Paham ya? Itu pengertian makna wahyu yang disebut isyaratun syariatun. Karenanya wahyu memiliki 2 ciri. Ciri utamanya, 1, wahyu yang berbentuk masdar. Masdar itu artinya infinite. Yang kedua, infinite itu artinya andung jelaskan samar dan cepat. Samar, tahu aja, datangnya samar, nggak kedengeran suaranya, ya. Nggak kelihatan bentuknya, tahu ngerti aja, samar cepat, itu infinitive. Itu ciri wahyu pertama, masdarnya gitu. Nah, dan cepat, maka secara etimologis
kata wahyu ini kita didapatkan sering diartikan sebagai permakluman. Pusing-pusing dah. Secara samar, cepat, terbatas, hanya ditujukan terbatasnya orang yang diinginkan oleh Allah tanpa diketahui oleh orang lain. Itu dia. Sebagaimana telah diketahui bahwa penerima wahyu adalah makhluk fana. Nabi makhluk fana enggak? Makhluk fana. Sedangkan yang memberi adalah Allah yang maha gaib. Benar kan? Dan ada pula yang menjadi perantaranya antara penerima dengan sang pemberi. Penteranya namanya makhluk gaib, malaikat Jibril. Karena itu Syekh Mana Al-Qatan, ini ahli bait nih, menjelaskan makna wahyu dalam kitabnya yang berjudul Mabahits fil Ulum Quran. Penjelasan begini, perhatikan. Wahayatillahi wa uhayata. Itu penjelasannya. Paham kan? Aku membicarakan sesuatu kepadanya yang tidak diketahui yang lain. Tahu aja. Kamu nggak tahu. Nabi mengaminkan 3 kali. Karena yang mendoakan Jibril. Sama dengan itu. Jadi wahyu adalah isyarat cepat melalui pembicaraan dalam bentuk simbol dan kiasan. Bentuknya simbol kiasan dulu. Atau mungkin berupa suara saja. Karenanya wahyu secara etimologi mencakup beberapa hal. Didalamin ya, dalamin dulu ya. 1, pertama, antanbihu au al-irsyadu tabi'u lil insan. Kailhami alladzi najal ala ummi Musa. Pemberitahuan atau petunjuk untuk manusia yang bersifat fitrah. Fitrah kita itu ada wahyu, ada ilham, ada petunjuk. Walaupun nggak sekolah, fitrahnya begitu. Seperti ilham yang disampaikan kepada Ibu Musa. Contoh Ibu Musa diberi ilham, tahu-tahu yakin aja. Suruh apa? Suruh apa? Musa dipalitkan, tuh dipalitkan. Ditaruh di keranjang, langsung ditaruh di sungai Nil yang deras, suruh ngalir. Yang ngerawat istri Firaun untuk menjatuhkan Firaun. Itu kejadiannya. Yang kedua, etimologi dari pengertian wahyu ya. Ini ada kaitannya dengan ilham. Taklimatun lil hayawanatil garizayati mitlal ilhami lil nahli. Artinya petunjuk untuk hewan yang bersifat naluri. Di antara contohnya ilham di lebah. Keren gak rumahnya? Gak ada pikiran, gak ada tronton, gak ada gergaji. Itu kekuatan ilham. Di binatang dikasih, masa kita enggak? Yang ketiga, harakatun syariatun ala syakli rumujin mitlal harakat alati koma biha Zakaria. Isyarat cepat dalam bentuk simbol. Ada simbolnya. Seperti isyarat yang disampaikan kepada Nabi Zakaria. Yang keempat, waswisu syaiton wa ihratatuhu allati tuzayyinu syarafin nafsil basyariyati. Bisikan dan godaan setan yang menghiasi keburukan di dalam jiwa manusia. Itu juga ilham. Tapi sifatnya ilham syaiton. Terakhir, kelima,
al-wahyu alladzi anjalahullah ila malaikatihi bi amrin. Wahyu yang disampaikan Allah kepada malaikat-malaikatnya terkait suatu perintah. Diturunkan malaikat kepada makhluk, perintahkan kepada Azmi, beri dia pengetahuan. Perintahkan kepada Hafid, beri dia pengetahuan. Perintahkan kepada Iwan, beri dia perempuan untuk dinikahi. Gitu kira-kira. Paham ya? Kaku banget sih. Ya, itu pengertian ilham. Dengan demikian wahyu memiliki beberapa bahasa sesuai dengan konteks yang disampaikan kepada penerima, seperti yang dikatakan Muhammad Abduh, ada risalahnya. Mendefinisikan wahyu sebagai pengetahuan yang didapatkan seseorang dari dirinya, disertai keyakinan bahwa pengetahuan tersebut sumbernya tetap dari Allah. Tahu aja dirinya, baik melalui perantara maupun tidak. Sementara itu, pada kitab ilmu Quran dan tafsir karya Tengku Hasbi Asy-Syidiki, Muhammad Asy-Syidik, wahyu menurut bahasa ialah isyarat yang cepat dengan tangan dan sesuatu isyarat yang dilakukan bukan dengan tangan, tidak ada perantara. Juga bermakna syurat karena melalui tangan maka tertulis. Itu yang disebut tulisan dan memiliki beberapa makna yang dipakai dalam konteks yang berbeda. Apa namanya itu? Quran. Ada wahyu menurut istilah, kita pahami karena kaitannya dengan ilham. Kalamullah anjallahu ala ahadi anbiyaihi. Kalam Allah yang diturunkan kepada salah seorang nabinya. Itu secara istilah. Jadi wahyu menurut istilah ialah sebutan bagi sesuatu yang dituangkan dengan cepat dari Allah ke dalam dada nabinya. Begitu juga ilham. Maksudnya Allah yang langsung memberikan pengetahuan. Ada yang langsung kepada orang-orang yang terpilih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut kitab Ulumul Quran karya Anhar Ansori menjelaskan wahyu secara terminologi istilah terdapat beberapa pengertian, antara lain: satu, wahyu adalah sesuatu pemberitahuan secara cepat dan tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul baik melalui perantara maupun tidak. Kedua, wahyu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya. Ketiga, wahyu adalah pengetahuan yang didapat seseorang di dalam dirinya serta meyakini bahwa itu datang dari Allah baik dengan perantara maupun tidak. Keempat, wahyu adalah sebutan bagi sesuatu yang dituangkan dengan cara cepat dari Allah ke dalam dada nabi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa wahyu adalah kalamullah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya dengan cara yang Allah kehendaki, baik melalui perantara maupun tanpa perantara, baik melalui wasilah maupun tidak melalui wasilah. Sedangkan macam-macam penyampaian wahyunya adalah sebagai berikut. Di dalam kitab pengantar ilmu Al-Quran tafsir yang disebut Mabahith Ulumul Quran karya Muhammad Hasbi Asy-Syidik, mana Al-Qattan namanya, menjelaskan nama orang pengarangnya bahwa wahyu yang telah disebutkan baik secara etimologi maupun terminologi juga tentang macam-macam penyampaian wahyu. Pertama, wahyu disampaikan kepada malaikat-malaikatnya, yaitu pembicaraannya berasal dari Allah. Malaikat yang mendengarkan dan rasa takut pun timbul dan cekam yang ditimbulkan. Kedua, wahyu yang disampaikan kepada para nabinya, karena Syekh Mana Al-Qattan mengatakan bahwa cara penyampaikan wahyu kepada para nabinya ada dua cara, yaitu cara pertama melalui perantara malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Cara kedua, Allah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabinya tanpa perantara, langsung berdasarkan kitab pengantar tadi dari Tengku Muhammad Hasbi Asy-Syidik, bahwa Allah menerangkan dalam Al-Quran jalan-jalan yang memberitahukan apa yang dikehendaki kepada nabi-nabinya. Ada tiga cara bagaimana Allah mengendaki apa yang ingin diberitahukannya. Pertama, memberitahukan dengan tidak memakai perantara.
Kedua, memberitahukan melalui perantara malaikat yang dinamai Ar-Ruhul Amin. Ketiga, Allah menanamkan rasa ketenangan kepada para nabi serta menghilangkan kebimbangan nabi. Ketika nabi sudah tenang, ketenangan ada, maka jarak antara lahiriah dan batiniah kasyaf terbuka. Itu ilham, begitu juga. Kalau ilham masih cemas, nggak akan datang ilham. Kalau masih khawatir, tidak akan datang ilham. Tidak akan datang petunjuk. Dari sanalah Nabi dapat memahami pesan inti setelah tenang dari Allah, yaitu berupa wahyu. Sedangkan cara Allah menyampaikan wahyu wabil khusus kepada Nabi Muhammad SAW itu khusus. Ya, diterangkan dalam kitab Al-Quran dan tafsir menyebutkan ada beberapa cara bagaimana Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut pemeriksaan para ahli bahwa Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu dengan beberapa cara. Al-Iraqi dengan kitabnya Tarut Al-Tasrif, ya, mengumpulkan dalam kitab Ar-Raudah Al-Anif terdapat 7 cara wahyu yang diterima Nabi Muhammad khusus SAW. Pertama, melalui mimpi. Kedua, melalui hembusan ke dalam jiwa Nabi. Perkataannya yang dimaksud tahu-tahu tapi tahu aja. Ketiga, gemerencing suara lonceng yang sangat keras. Ini yang paling berat. Keempat, malaikat menyerupai dirinya sebagai seorang laki-laki. Kelima, malaikat Jibril memperlihatkan dirinya kepada Nabi dalam rupa aslinya yang mempunyai ratusan ribuan sayap. Keenam, Allah menyampaikan wahyu dari belakang hijab. Ketujuh, malaikat Israfil membawa beberapa kalimat wahyu juga. Setelah itu baru dijelaskan oleh malaikat Jibril datang membawa wahyu Al-Quran. Setelah itu dalam kitab pengantar Al-Quran dari karya An-Asy'ari mengatakan bahwa selain ketujuh tersebut ada satu tambahan terkait dengan turunnya wahyu kepada Nabi, yaitu bagaikan suara lebah berdenging. Insya Allah bersambung ke bab 2, ya, mengenai apa itu behit, ya. Sandaran dalilnya dia jelas, hadisnya sahih, ada 5 Quran tempatnya eksplisit. Di bab kedua amalan behit, amalan ilham supaya kita peka, insya Allah Senin. Mudah-mudahan diberi umur panjang. Pak Idlu Andung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.